Selamat pagi, Bapak, Ibu sekalian. Saya Bang Tekjen. Salam sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing informasi mengenai IPO Hunter PT Prima Mukti Usaha Indonesia atau dengan kode PMUI. Seperti biasa, yang pertama adalah detail IPO. Masa building tanggal 24 sampai 26 Juli 2025. Masa offering 2 sampai 4 Juli 2025, mulai besok ya. Listing di Bursa Efek Indonesia tanggal 8 Juli 2025. Sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah Korea Investment and Sekuritas Indonesia atau KISI dengan kesanggupan penuh full commitment. PMU ini bergerak di bidang perdagangan besar ya, jadi ini perdagangan ya, trading bukan manufaktur, perdagangan besar telekomunikasi dan aktivitas konsultasi manajemen berkedudukan di Cirebon. Kantor pusat di Gedung Geraha Prima Indonesia, Cirebon. Ya. PMU ini berencana menawarkan saham sebanyak-banyaknya 1,1 miliar lembar. Ya. Saya bulatkan ya. Saham baru, bukan saham divestasi, atau ekuivalen 20% dari modal ditempatkan dan di store penuh. Nilai nominal Rp50 per lembar, harga penawaran Rp160 sampai Rp180 per lembar. Sehingga dana IPO yang diraup sebanyak-banyaknya 209 miliar rupiah, ya, 209 miliar rupiah, ya. Sebagai pemegang saham pengendali adalah Bapak Rudi Susanto Wijaya Kaswan, menguasai 70% sebelum IPO ya. Sisanya oleh Bapak Agus Susanto. Kemudian masuk masyarakat sebanyak 1,16 miliar lembar atau ekuivalen 20%, sehingga kepemilikan Pak Rudi Susanto Wijaya Kaswan terdilusi dari 70% menjadi 56%, dan Bapak Agus Susanto juga terdilusi dari 30% menjadi 24%. Pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum penawaran umum seperti biasa, bahwa pemegang saham pendiri dilarang untuk menjual sahamnya 8 bulan setelah IPO. Sebagai pemegang saham pengendali adalah Bapak Rudi Susanto Wijaya Kaswan dan Agus Susanto. Rencana penggunaan dana 27% dari 209 ya tadi ya. Tadi dana IPO dia 209 miliar ya. Itu penggunaannya 27% untuk membeli tanah dan bangunan milik pihak afiliasi ya, yaitu Bapak Agus Susanto yang merupakan direktur utama dan sekaligus pemegang saham ya. Jadi ini transaksi afiliasi. Emiten menggunakan dana sebanyak 27% untuk membeli tanah dan bangunan milik direktur utama ya, sekaligus pemegang saham. Dan saat ini perseroan itu menyewa ya dana dan bangunan milik Pak Agus sebagai kantor pusat ya. Juga perseroan mendapat mendapatkan pendapatan sewa ya dari pihak ketiga, yaitu XL Asiata ya. Jadi XL Asiata itu juga nyewa di sana, nyewa ruangan ya. Juga XL Asiata, kemudian Geraha Prima Mentari ya. Nilai pembelian ini, aset dan bangunan ini milik Agus ini 60 miliar rupiah ya. Untuk kedepannya bangunan ini akan dijadikan XL Center untuk area Cirebon, di mana perseroan mengoperasikan XL Center tersebut. Periode pelaksanaan proses akan segera dimulai setelah PMUI melistingkan sahamnya di bursa, mentargetkan transaksi paling lambat 6 bulan setelah listing ya.
Ya mungkin ya awal tahun depan ya mungkin sudah rampung. Kemudian 30% ini memberi pinjaman kepada perusahaan anak yaitu Geraha Prima Mentari ya dengan suku bunga 9% per tahun, tenor 5 tahun ya. Jadi yang tadi itu 27% untuk membeli bangunan tanah dan bangunan dari Pak Direktur, 27%, 30 untuk memberi pinjaman ke anak usaha PT Geraha Prima Mentari, suku bunga pinjaman 9%, tenor 5 tahun. Oleh GPM, pinjaman ini digunakan untuk 33% untuk membeli tanah yang memiliki sumber air. Ya, jadi PMU ini akan mendirikan pabrik AMDK, ya, air minum dalam kemasan. Ya, dia harus punya sumber airnya. Nah, ini membeli tanah. Oleh GPM ini adalah perusahaan AMDK ya, 33% untuk membeli tanah yang memiliki sumber mata air. Transaksinya 20 miliar rupiah. Pihak penjual masih penjajakan. Ya, belum ada yang mau jual, belum belum deal ya, 20 miliar. Kemudian 33% lagi untuk melunasi utang, utang pokok ke Bank Mandiri. Ya, itu per 31 Mei 2025 nilai utangnya 25 miliar rupiah. Kena suku bunga 68,75%. Ya, 33%. Terus sisanya 30% oleh GPM untuk membeli mesin untuk produksi pabrik air minum dalam kemasan AMDK. Jadi ini perusahaan telekomunikasi, perdagangan telekomunikasi mau merambah bisnis pabrik AMDK, ya, manufaktur AMDK. Ini yang saya kurang suka, aneh aja, ya, nggak nyambung. Pembelian mesin 18 miliar rupiah, ya, masih dalam tahap penjajakan. Emiten akan memutuskan pembelian mesin tersebut pada kuartal ketiga 2025. Ya, jadi pabrik ini mungkin ya rampungnya semester semester 2 mungkin ya 2026 ya. Sisanya untuk modal kerja ya. Untuk yang IPO itu sisanya untuk modal kerja perseroan ya. Jadi ada yang untuk bayar utang ya 33%, tapi itu bukan dari 209 miliar ya. Jadi enggak, utangnya yang dilunasi itu 25 miliar. Dia dapat uang dari IPO 200 ya 200 miliaran ya dari sekitar 10%-an lah ya 12% lah ya yang digunakan untuk bayar utang, jadi nggak terlalu material ya. Kemudian riwayat singkat ya, jadi PMUI didirikan di Cirebon Desember 2011 ya, jadi jangka pajak 2012, umurnya sudah 13 tahun ya. Sebagai pemegang saham pengendali Pak Rudi Susanto Wijaya Koswan dan Agus Susanto ya. Cerita awalnya adalah Perseroan adalah sebuah toko kecil ya yang bergerak di bidang usaha telepon seluler. Jadi dia tuh jual handphone, ya handphone bekas, SIM card, aksesoris, ya skala kecil tahun 98. Tahun 19 sampai 2001 tokonya bertambah ya menjadi 11 toko tetap di Cirebon ya. Kemudian 2002, 2006 menjadi distributor Telkomsel, Indosat, Friend dan Asia. Ya, tahun mulai 2007 mereka Perseroan mulai menjadi distributor XL ya untuk dengan wilayah pertamanya di Cirebon ya 2007. Baru 2011 menjadi PT ya. 2011 baru jadi PT. Tapi usahanya sudah dirintis tahun 98 ya. Saat ini Perseroan tidak hanya menjadi distributor XL namun juga melakukan penjualan aksesoris dari handphone ya, jadi seperti kabel data, charger, power bank, headset, speaker Bluetooth ya, mereknya Philips dan V dan Menv ya. Juga memiliki anak usaha dan perusahaan cucu yang menjalankan distribusi untuk produk FMCG ya, fast moving consumer good ya.
dia punya cucu, ya. Anak usahanya cuma satu dengan pemilikan langsung dan satu perusahaan afiliasi kepemilikan tidak langsung. Ya, GPM ini Geraha Prima Mantari ini adalah langsung, ya, dipiliki 70,67%, ya, perdagangan besar, fast moving consumer good. Tahun penyertaan baru tahun ini 2025. GPM didirikan tahun 2007, ya, sudah operasional. Yang kedua adalah PT Usaha Jaya, Tri Usaha Jaya, ya, dimiliki 36%, ya. Ini tidak langsung, ya, lewat anak usaha, ya. Ini pendiriannya tahun 2001, ya, penyertaan oleh perseroan tahun 2004, dari kemarin sudah operasi, ya. Komposisi karyawan, total karyawan 4.400, tetapi yang tetap cuma 38, yang tidak tetap 4.400, ya. Jadi banyak yang tidak tetap ini, ya. Kemudian produk perseroan, ya. Kita ngomongin sekarang bisnis yang sudah ada sekarang, ya. Jadi dia itu eh, telekomunikasi, ya, handphone, SIM card dan sebagainya, ya. Yang AMDK nanti tahun depan. Produk perseroan adalah kartu perdana starter pack, ya. Ini menjual punya XL, ya, sama Axis. Yang kedua pulsa elektrik, reload, ya, juga punya XL. Paket data juga XL, Axis, ya. Kemudian lainnya, ya, ada XL Home, power bank, ya, berbagai merek, charger, kabel data, ya, headset, merek Philips, ya. Itu adalah produk-produk yang dijual oleh perseroan PMUI. Persaingan gimana? Banyak sekali, ya. Tapi perseroan merupakan salah satu distributor besar atas produk XL di seluruh Indonesia. Ya, dan ini merupakan distributor besar untuk XL, ya, di seluruh Indonesia. Berikut ini merupakan 6 perusahaan distribusi terbesar yang memiliki hak atas wilayah distribusi XL. Dan ini pesaingnya PMUI ini, ya, khusus untuk XL, ya, untuk produk XL. Yaitu PT Prima Multi Usaha Indonesia, ya, PMUI itu sendiri, Parastar di Sendung, Akses Lintas Nusantara, Berkah Trijaya Indonesia, Trijaya XL Madura, Mitra Bangun Abadi. Ya, kemudian ini perusahaan retail, ya, ini yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Cuman saya nggak begitu sependapat, ya. Dia dibandingkan dengan Tele, Yelo, MKET, CSAP, EPMT. Kalau saya yang mendekati adalah Tele, ya. Tele lebih mendekati. Kemudian MPXL sama SPTO, ya. Cuma di sini tidak terdapat sumber data yang layak dipercaya mengenai keadaan kebutuhan perseroan dan bersaing dalam industri. Pemasuknya adalah XL Asiata, ya, XL itu, ya. Ini merupakan sumber pendapatan utama dari PMUI, ya. Dari dia itu sumber pendapatan yang utama dari XL, ya, karena kontribusi terhadap HPP itu 100%, hampir 100%, ya. Tidak ada hubungan afiliasi antara PMUI dengan XL, ya. Ini adalah wilayah penjualan dari PMI, ya, terkonsentrasi di Pulau Jawa, ya, terkonsentrasi di Pulau Jawa. Selain ada yang di Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera, ya. Pulau Jawa ini cukup cukup dominan, ya, cukup dominan, lebih dari 50%, ya. Ini data penjualan, ya, penjualan barang ini, ya, kartu-kartu itu, ya, hampir 3 triliun, Bapak Ibu sekalian, ya. Jasa komisi cuma 200 miliar. Ya. Risiko utama adalah tidak diperpanjangnya perjanjian distribusi, ya, oleh XL pastinya, ya. Ini struktur, ya. Ini dia juga punya anak usaha, Bapak Ibu, namanya GRPM.
Ya ini GRPM ya. Ini kan PMUI nih, di sini PMUI ya. Dia punya anak usaha GRPM ini. Sudah go publik ya kodenya Geraha Prima Mentari ya. Oh, ini kan PMUI di sini ya. Prima Multi Usaha Indonesia ya. GRPM ini Bapak Ibu sekalian ini cucu nih. GRPM ini cucu. Oh, oh bukan cucu ya. Yang cucu nih Tri Usaha Jaya ini cucu ya. Ini anak usaha. Ya, ini PMUI di sini ya. Ya, jadi PMUI di sini dia memiliki 71% saham di GRPM. GRPM memiliki 51% saham di Tri Usaha Jaya. Ya. GPM itu Bapak Ibu, GRPM itu bergerak di bidang perdagangan besar FMCG, yaitu distributor resmi Coca-Cola, ya, Fanta, Sprite, Nutribus, Schweppes, ANB, Minute Maid, Fresti, Ades, ya di Indonesia, yaitu GRPM, ya. Ini manajemennya, ya, Pak Rudi Susanto Wijaya Kaswan menjadi komisaris utama, Pak Agus Susanto jadi direktur utama, ya. Ini adalah pengendali perusahaan, ya. Ini Pak Rudi Susanto Wijaya Kaswan, ya, umur 50 tahun, ya. Ini ya founder ini ya, foundernya yang mulai dari toko kecil itu di Cirebon 98, ya. Ini Pak Theo Lekatompesi, komisaris independen umur 63 tahun, ya. Kemudian direktur utama umur 47 tahun, ya, Pak Agus Susanto ini, ya. Ini pernah kerja di akuntan publik pas Waterhouse Cooper, ya. Nggak banyak pengalaman kerja ya di sini. Manajemennya sederhana-sederhana saja. Ibu Ari Purwandini, direktur usia 40 ya. Ini lulusan SMA Cirebon, mulai dari staff finance ya, manajer kemudian jadi direktur. Ya. Ini ada hubungan kekeluargaan Bapak Ibu antara direktur komisaris utama dan direktur utama. Ya, ini adalah kakak adik. Ya, kakak dari Agus Susanto. Jadi komisaris utama itu adalah kakaknya. Ya, Agus Susanto adalah adiknya. Ya, jadi sumber pendapatan PMUI dari penjualan barang dan jasa dan komisi. Ya, penjualan barang merupakan sumber utama. Ya, hampir 100% ya. 95% pendapatan PMUI dari penjualan barang. Segmen jasa dan komisi cuma 200 miliar dari 3,2 triliun ya. XL yang paling dominan ya 94% penjualan berasal dari XL. Tahun 2003 91, 2022 94 ya. Jadi jangan sampai ini diputus ya hubungan kerjanya nih. Total aset 267 miliar ya. Perusahaan skala menengah. Pos yang paling dominan adalah persediaan 167 miliar ya. Utang utang bank enggak ada ini ya. Utang bank enggak ada. Labanya laba ditahan 67 miliar ya. Cukup cukup besar ya. Cukup besar. Penjualan flat-flat saja sejak tahun 2022. Tahun 2022 3,1 triliun, 2023 3,5 triliun, 2024 3,2 triliun turun sedikit. Ya, laba usaha naik sedikit ya. 2003 yang bagus ini ya. Naiknya banyak-banyak, tapi 2004 agak slow ya. Laba bersih tahun 2024 50 miliar naik 2 miliar dari 2023.
48 miliar ya, minimal ya. Kemudian kita lanjut. Jadi nanti setelah IPO jumlah lembar saham yang ditempat investor penuh ada 5,8 miliar lembar ya. Coba kita cek di depan ya, 5,8 miliar lembar ya. Coba kita cek 5,8 miliar. Kita cek ya untuk memastikan. Nah, ini ya, benar ya. Jadi setelah IPO jumlah sahamnya ada 5,8 miliar ya, betul ya. Ya, 5,8 miliar ya. Harga IPO 160 sampai 80, nominal 50. Dana yang akan diraup dengan asumsi biaya emisi 4%, nilai tengahnya 189 miliar rupiah. Ya, 189 miliar rupiah dana IPO yang akan diraup. Ini mewakili 71% dari total aktiva dan 74% dari total equity. Ini saya ya cukup besar lah ya, cukup besar. Saya kurang suka ya karena perusahaan kecil dana yang diraup lebih dari separuh ya dari total aktiva dan total ekuitas. Ya. Penggunaan dana bagus, tetapi perlu diingat tanah dan bangunan yang mau dibeli itu milik afiliasi ya, Pak Agus Susanto, Direktur Utama sekaligus pemegang saham. Ya, dia punya utang di Bank Mandiri mau dilunasi 25 miliar rupiah. Ya, ini adalah perseroan didirikan Desember 2011 di Cirebon. Ya, bisnisnya mulai tahun 98 toko kecil, 2011 jadi PT. Ya, yang terakhir jadi distributor salah satu yang terbesar XL ya di Indonesia. Ya, produk yang dijual ada kartu perdana, pulsa elektrik pakai data dan lain-lain. Sumber pendapatan utama dari penjualan barang. Ya, yang adalah pesaingnya. Ya, jadi dia sangat tergantung dari XL Axiata. Ya, ini tadi 66% pendapatan dari Pulau Jawa. Sumatera 18%, Kalimantan 9%, Sulawesi 7%. Ya. Kreditur bank adalah Mandiri, ini kredit modal kerja, bukan investasi. Ya, dia punya anak usaha GRPM, distributor Coca-Cola, Sprite, Fanta, ANW, Minute Maid, ya, Schweppes. Ya, setelah IPO dia mau mendirikan pabrik AMDK. Ya, eh, apalagi rasio keuangan ya, Bapak Ibu. GPM 6%, ya. Ini perusahaan kan masih retail ya, perdagangan apa kartu-kartu seluler ya. Jadi GPM 6% ya, moderat, cuan nggak banyak ya. UPM 2% doang. Buat apa punya usaha UPM 2% ya? NPM juga 2%, ROE 2% baik ya. DER-nya 6%, wah sangat sehat ya. Kecil sekali utangnya. ICR 7 kali baik, DSCR double digit sangat baik. Dari ini semua rasio profitabilitas, solvabilitas, saya memberi rating moderat untuk fundamental dari BMUI. Laba bersih per 2024 50 miliar Bapak Ibu ya. 50 miliar. Coba kita cek ke laporan keuangan yang terakhir ya. Nah, ini ya. Ya. Dari 23 2004 naiknya kecil sekali ya. Ya. Slow. Omsetnya juga turun tipis ya. 50 miliar untuk tahun 2024. Nah, karena dia itu untuk beli tanah dan bangunan otomatis ada penghematan biaya sewa ya. Itu juga ada pelunasan berarti hemat biaya beban bunga pinjaman ya. Bisa tidak ada yang ekspansi tunggu dulu tahun depan ya. Ya, jadi saya perkirakan net profit bisa naik 10% ya karena kondisi persaingan yang ketat
menjadi 55 miliar, ketemu EPS-nya 9 rupiah, dengan harga IPO di atas, PI-nya nggak murah, ya 18 sampai 20 kali, ya nggak murah bagi perusahaan perdagangan besar, ya. BVV juga nggak murah, 2,11 kali sampai 2,4 kali, nggak murah, ya. Dengan kondisi valuasi apa fundamental yang moderat seperti ini, valuasi mahal saya nggak rated, ya saya nggak rated, ya. Ini adalah poin yang saya suka dan yang saya tidak suka, ya. Yang saya suka adalah merupakan salah satu distributor XL terbesar di Indonesia, pangsa pasar 35%, ya. Perseroan berpengalaman lebih dari 25 tahun di bidang distribusi, ya, distribusi kartu seluler, ya. Yang saya tidak suka, ya ini transaksi afiliasi, ya, beli tanah bangunan milik Pak Agus nilai 60 miliar, merawat bisnis manufaktur AMDK, kelihatannya perusahaan keluarga karena direktur utama dan perusahaan utama KKAD, 94% HPP dari total penjualan dari XL, rentan sekali, ya. Kinerja saham GRPM, ya, anak usaha tidak bagus, saya ini harganya 50 perak, ya. Jadi saya pikir saya nggak tertarik saham ini, ya Bapak Ibu. Sekali lagi disclaimer on, ya, saya hanya memberi pandangan pribadi saya. Keputusan jual beli ada di tangan Bapak Ibu sendiri, ya. Saya minta maaf kalau ada kekurangan atau tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih, ya, atas waktunya. Salam sehat selalu, ya. Tuhan memberkati kita semua. Saya izin mengakhiri eh, pemaparan ini.